Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Dan malam hari ini kita akan berbagi sebuah cerita dari salah seorang BNS Squad yang pernah mengalami mengigau. Mengigau mungkin menjadi salah satu yang pernah juga BNS Squad alami. Tapi bagaimana jika mengigau ini karena makhluk astral? Dan begini ceritanya. Beta umur 20 tahun dan Beta juga punya ponakan yang umurnya sama dengan Beta. Karena kotong dua umur sama, jadi Beta bisa dibilang akrab sekali dengan dia. Sering juga Beta nih tidur dengan dia kalau Beta lagi nginap di dongpung rumah. Jadi, biasa kotong tidur di dia pung kamar. Beta di kasur atas dan dia di kasur bawah. Tapi anehnya, Beta nih susah sekali tidur kalau lagi nginap di situ. Padahal Beta nyaman sekali ada di itu kamar. Satu hal yang paling bikin Beta susah tidur adalah Beta pung ponaan nih setiap malam kalau tidur dengan Beta, dia selalu mengigau. Nah, masalahnya mengigau ini bukan hanya kasih keluar suara, tapi sampai menjerit ketakutan. Terus dia pernah kasih bangun Beta, tapi dengan posisi dia pun mata tertutup. Dia goyang-goyang Beta pun badan sambil bilang, Om, bangun. Pas Beta buka mata dan jawab iya, dia langsung balik badan dan kembali tidur. Dia juga pernah kasih bangun Beta jam 2 pagi. Terus dengan mata tak tutup dia bilang, Om, tolong Beta Om. Sambil tunjuk ke arah sudut kamar. Terus pas Beta bangun dan tanya kenapa, dia sonde jawab dan langsung kembali di dia pun kasur dan tidur. Ini kejadian mengigau nih makin parah terjadi 1 bulan setelah bapaknya atau Beta pung kakak meninggal dunia. Waktu itu anak-anak gang dong ada duduk minum di bawah ketong pung rumah pas di samping Kalimati. Pas jam 1 Beta masuk tidur di dia pung kamar, Beta lihat itu anak su tidur di bawah kasur. Jadi Beta jusonde ambil pusing dan langsung tidur. Pas jam 3 pagi, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu rumah. Nah, pas Beta bangun dari kamar karena gelap, Beta susonde sadar kalau bepung ponaan susonde ada di situ. Pas sampai di ruang tamu, ternyata sudah ada Beta pung kakak ipar yang buka pintu dan ternyata ini anak gang dong datang antar Beta pung ponaan, dong bilang kalau dong lihat Stanley, ini Beta pung ponaan pun nama, ada jalan di setapak sambil peluk bantal guling dan dengan kondisi mata tertutup. Dan posisi waktu itu dia jalan ke arah bambu-bambu dekat Kalimati. Dan bepung ipar bilang pintu semua tak kunci. Terus dia keluar dari mana? Nah, pas cek begini, ternyata dia keluar lewat jendela kamarnya. Karena posisi jendela kamar tuh tak buka waktu kotong cek. Tapi anehnya, masa Beta sonde sadar sama sekali. Padahal kotong 2, 1 kamar. Kejadian mengigau yang Beta rasa agak mengerikan terjadi di tanggal 2 Januari kemarin. Itu malam yang tidur di dia pung kamar tuh ada Beta di kasur atas dan Stanley dengan kakaknya juga di kasur atas. Kotong itu malam habis mabar game jam 12 langsung kotong 3 tidur. Tiba-tiba Beta dengar ada bunyi gedor-gedor pintu lemari jati. Beta samar-samar dengan mata mengantok. Beta langsung kasih nyala HP dan senter ke arah depan. Ternyata ini Stanley su berdiri menghadap itu lemari jati di dia pung kamar. Sontak
beta langsung kasih bangun Stanley pung kakak untuk lihat ini kejadian. Pas kotong dua nih ada sementara perhatikan dia cuman ketok itu pintu jati 3 kali. Tok, tok, tok. Terus dia bilang, 1, 2, 3. Buka pintu su. Beta mau main deng lu. beta suruh dia pung kakak untuk pegang dia. Terus bimbing dia pi kasur kembali. Pas dia sudah dalam posisi tidur, dia tiba-tiba beromong. Bosong 2 tidur duluan su. Soalnya beta pung kawan masih ada di situ. Sambil tunjuk ke arah atas lemari. Ketong memang sonde pernah melihat hal-hal gaib dalam itu rumah. Tapi beta harap dengan kerendahan hati, Kak Dava mungkin bisa bantu kasih tahu kira-kira beta pung ponakan nih kenapa. Dan mungkin beta bisa minta masukan kalau memang ada hubungan dengan dunia mistis. Kira-kira bagaimana ketong bisa atasi ini? Terima kasih banyak tim BNS sudah berkenan membahas beta pung cerita. Demikian cerita dari salah seorang BNS Squad yang memiliki kasus ponakannya yang sering mengigau. Tapi mereka memperkirakan sepertinya mungkinkah ini ada gangguan mistis juga yang terlibat ketika ponakannya ini mengigau. Selengkapnya nanti akan kita bahas bersama dengan rekan indigo saya, Dava. BNS Squad malam ini kembali saya mengundang rekan indigo saya, dia Dava. Dava, apa kabar? Baik. Senang ya udah bisa hadir lagi di sini di BNS Mirror. Dan tadi kita cerita tentang pengalaman dari si BNS Squad, ponaannya usianya sama 20 tahun yang ternyata mengalami mengigau. Mengigau yang sangat mengerikan menurut saya. Mulai dia mengetuk lemari jati, kemudian dia memegang guling dan berjalan sendiri. Apakah itu sleep paralysis atau apalah istilahnya ya. Tapi ini mengigonya menurut si BNS Squad ini ada pengaruh dari makhluk mistis astral. Sepanjang penelusuran Kak Dava, kebenarannya seperti apa? Oke, yang pertama pintu masuk portal alam gaib dengan ketong punya dunia itu paling cepat lewat mimpi. Yang tadi Karani bilang ada apa sleep paralysis. Yes. Nah, itu salah satu akses untuk mereka masuk melalui itu. Apalagi kalau misalnya darah cocok atau dia anaknya sendirinya sensitif, itu lebih cepat. Tergantung juga dari dia mungkin sudah akil balik atau belum. Biasanya anak-anak yang baru masturbasi itu mereka paling suka. Lebih cepat yang seperti itu, dan laki-laki ya? Iya, saya pernah dengar satu apalagi cerita. itu usia masih terlalu muda tuh. 20 tahun ya, dan itu sering dimimpi, dan dia minta tolong di mimpi itu. Itu sebenarnya ada satu sosok yang coba untuk berkomunikasi dengan dia. Cuman secara dia punya energi juga, energi dari si anak ini menolak. Hanya dia karena terpengaruh dari alam mimpi dibawa. Jadi anaknya itu berperan di dalam dia punya mimpi, sonde secara fisik, gitu. Jadi setiap kali dia tidur, dia punya portal akan terbuka dengan sendiri dengan terkonek sudah itu energi dari itu si sosok. Bawaan si anak ini memang dia punya sesuatu. Ada, dia punya bukan bawaan dari apa sih, dia punya energi sensitivitasnya tuh tinggi, gitu. Makanya disukai sama mereka ini, apalagi portal pintu masuk, jadi mereka bisa akses keluar masuk. Tapi dari cerita tadi kayaknya apakah dari kecil memang sudah seperti itu atau tidak, tapi informasi yang kami dapat setelah usia yang diceritakan oleh BNS Squad ini ketika dia udah usia 20 tahun ini ya baru mulai kejadian ya. Kita masih belum tahu cerita lengkapnya apakah memang dari kecil pernah juga seperti itu. Dan memang dari katanya Kak Dava ada sosok, Ada. laki-laki, perempuan. Biasanya kalau laki-laki seperti itu kuntilanak paling banyak. Kuntilanak atau mungkin sosok-sosok orang yang masih muda, nona-nona yang masih muda yang celaka dong paling suka yang model-modelan gitu ya. Kalau bahasa kasar biasa bilang nona manis tuh, genit-genitan dong. Oh begitu. Nah, satu cerita dari BNS kan mengatakan bahwa dia bangun tengah malam jam 2 gitu ya, ketuk-ketuk lemari jati dan bilang teman saya mau bermain sama saya tapi dalam kondisi tidur. Kemudian setelah dia ditidurin lagi, dia bilang kalian berdua tidur dulu, saya mau bermain dengan teman saya. Tapi dalam kondisi tidur itu gimana ya? Apa memang dia berada di dimensi yang berbeda saat itu di dunia yang lain, namun fisiknya di situ atau seperti apa? Kalau itu dia terjebak tadi, yang tadi saya bilang portal, dia terjebak dengan itu dimensi.
secara fisik sonde, secara dia punya astral masuk. Nah, kalau ini begini, karena kalau beta contoh, beta juga selalu bermain dalam dunia mimpi. Jadi ketika beta dengan itu anak sensitivitas bertemu, ketemu bisa ketemu nanti dalam mimpi, karena beta tahu bahwa dia punya portal bisa terbuka. Jadi beta gampang, awan sudah ketemu sebentar astral sama-sama, seperti itu. Tapi dalam satu kondisi, beta sadar 100%, dianya tidak. Dia seperti bangun, nanti dia cerita, beta tadi malam mimpi begini, tapi dianya memori yang terekam sonde 100%. Sedangkan beta secara full, beta sadarnya full. Dia terkoneknya itu ya paling 70-80% saja, seperti itu. Makanya ada part-part cerita yang dia bilang, beta mau ke sini. Nanti bangun tanya, dia separuh dia ingat, separuh dia ingat. Gitu. Jadi dunia mimpi itu dunia paling bahaya sebenarnya. Saya bersyukur saya malam tidur nggak pernah mimpi ya. bukan begitu juga maksudnya, karena satu hal yang menarik dari cerita Bene Squad ini, dia tidur jalan menuju ke bambu-bambu. Padahal dalam kondisi tidur teman-temannya akhirnya bawa dia kembali ke rumah si Bene Squad ini. Sampai sebegitunya campur tangan dari si makhluk ini ya, bisa membawa fisik kita juga ikut ke sana selain astral. Bisa itu yang tadi Dava bilang, portal. Jadi mereka tuh menggunakan ketong punya dunia mimpi itu sebagai kayak reality gitu ya. Dia seperti petunjuk arah yang ayo ketong ke sana. Dan secara ini anak terkoneknya kan hanya alam bawah sadarnya dia. Dia tidak sadar 100% bahwa dia ada sementara tidur atau sementara mau beraktivitas. Jadi dia alam bawah sadar tuh kayak diombang-ambing seperti itu. Jadi dia ikut saja. Di mimpinya dia mengikuti sesuatu, tapi secara fisik, nah itu dia itu yang tadi dia bilang tidur sambil jalan itu. Tidur Tapi dia tahu letak pintu di mana, dia tahu letak karena dia hafal secara alam dia, bawah sadar ya, itu memori yang terekam ya. Jadi dia mengikuti itu alur. Tambahin sosok antar ya sudah selesai, lengkap sudah tuh. Tinggal dia tahu arahnya kemana. Ngeri ya. Iya. Tapi beruntungnya adalah ketika dia sampai itu masih dapat bawa makhluk-makhluk rendahan. Masih mungkin kuntilanak, tuyul atau mungkin orang-orang yang baru meninggal. Masih bayang-bayang seperti makhluk-makhluk yang dengan intensitas energi masih kecil, soalnya yang terlalu besar. Tapi bahayanya adalah ketika dia terus-terusan seperti itu, dia bisa terjebak di dalam situ. Ya orang bilang kerasukan berhari-hari, itu yang namanya kerasukan tuh. Dia punya alam bawah sadar sudah diambil alih hampir 50-100% tuh nanti di situ. Makanya ada orang yang kerasukan sampai bertahun-tahun sampai gila tuh, karena sosok lain mendiami dia punya badan, dia punya alam bawah sadar sudah terkunci, terjebak. Dan itu kalau mau tolong pun ketong harus dengan dia punya runut kejadian, jangan langsung kaget. Iya betul. Gitu. Kalau tidak nanti dia blank, soalnya tahu apa-apa. Tapi kalau ketong kasih dia runut kejadian dengan baik, artinya di sini ketika dia bangun dia bisa ceritakan, beta tadi dibawa ke sini, terus beta pergi ke sini, dan selesainya di sini, gitu. Tapi kalau ketong langsung kasih kaget ya memang alhasil ya pasti dia gila, dia blow on, nah modelan begitu. Berarti menolong pun juga Dava juga harus masuk ke dunia itu. Iya, ketong berperang secara astral. Iya, secara astral dong untuk menyelamatkan dia yang terjebak di situ. Pernah ada kasus? Banyak, itu banyak. Banyak. Hampir setiap hari itu dapat DM atau kasus yang bantu. Ya, paling jauh ya beta pakai teknik seperti itu. Lebih cepat. Makanya banyak yang bilang, "Kak, tadi malam mimpi kakak." Nah, ya dia pernah masuk di mimpi saya juga waktu itu. Cara kerjanya seperti itu. Tapi kalau yang si adik dalam cerita ini, dia harus hati-hati. Karena kalau dia tidak kelola, tidak dapat orang yang bisa membantu dia secara dia punya pengalaman seperti ini, dia bisa terjebak di dalam. Dan ingat, jangan bangga-bangga dengan yang model begitu, harus hati-hati. Hati-hati karena kamu tuh magnet ya, kayak mereka suka yang kayak begini nih gitu. Karena mimpi itu ada berapa macam, ada mimpi pesan, ada mimpi bunga tidur, ada mimpi yang seperti ini yang bilang tadi yang sensitivitas ini. Jadi kalau ada yang mimpi-mimpi yang ya bunga tidur, ya ketong tidur bangun kembali, mau lanjut mimpi yang tadi loh. Itu ketong bisa bikin jeda sendiri. Ada yang mimpi pesan tuh ya kayak mungkin dari leluhur datang. Nah nanti lu buat begini. Nah, bagaimana membedakan mimpi ini menjerumuskan mimpi dari yang si sesat ini dan ini enggak gitu? Gampang Saka. Kalau misalnya ketong mimpi biasa-biasa itu ketong paling durasi ketong mengingat sonde akan lama. Pendek iya. Bangun sontale besok sontale tadi pokoknya sampai di situ Tapi kalau misalnya mimpi pesan atau mimpi yang ketong masuk dalam satu dimensi lain, ketong akan ingat berapa tahun pun setelah kejadian itu. Gitu. Itu akan lebih terinci. Betul. Gitu. Tetap terkonek nanti energinya. Benar-benar. Saya pernah mimpi seperti itu, kayak mendapat petua atau sesuatu. Itu teringat sampai detik ini.
Saya mimpi di 2001. Sampai detik ini masih ingat mimpi itu dengan sangat jelas. Oh, seperti Gitu, itu dia ya, punya Deva ya. Beda dengan cara kita lah begitu. Untuk kita bisa mentamengin diri kita ketika kita menghadapi mimpi-mimpi seperti itu. Ini kan pasti sulit, apalagi di bawah alam bawah sadar nih. Deva bisa kasih tahu nggak gimana caranya? Ya, yang pertama relax. Sebelum kotong tidur tuh kotong jangan melakukan aktivitas yang berat. Kalau orang barat tuh biasanya mereka tuh mandi dulu air hangat kok, atau mungkin ya mereka berendam lah, kasih rileks pikiran dulu, atau mungkin mereka minum susu coklat hangat. Pokoknya yang buat sesuatu yang kotong rileks dulu baru kotong tidur. Karena ketika kotong lagi full-fullnya kinerja otak juga dia akan kerja terus. Terakhir kotong sana bisa bedakan lah ini nyata atau sonde. Kayak begitu. Sosok ini akan gunakan itu energi, dia masuk selip di dalam juga kotong sonde tahu, son sadar lah. Tahu oke ketemu lagi jalan di sini, lagi masih sambil dibawa kerja ke di sini. Jadi bikin relax diri, banyak-banyak dengar musik, instrumen sebelum tidur supaya ketong juga rasa badan tuh betul-betul butuh rehat seperti itu. Bukan instrumen lagu metal ya. Itu justru bikin otak kita jadi dipicu lagi ya, bahaya. Oh, jadi intinya jangan sampai kecapean atau kelelahan ketika tidur, minimal relaksasi dulu ya. Mandi dulu air hangat, kalau tidak kita tenangkan pikiran sebelum tidur ya. Ini bagi yang memang sulit tidur. Kalau yang sulit tidur itu ketika harus tidur juga kadang-kadang kan ada mimpi-mimpi yang bisa menggait mereka nih. Seperti tadi BNS Squad ini yang mungkin di masa akhir baliknya dia yang energinya mungkin juga lagi besar-besarnya itu ya. Itu juga pengaruh ya. Itu sangat, apalagi dia tuh masih, kalau ketong yang bisa cium tuh dia aroma masih harum istilahnya. Dia lagi auranya masih yang menguar-menguar. Tiba-tiba ada yang sosok yang lihat seperti itu ya dia terpancing datang lah. Cara untuk menutupi itu supaya dia jangan begitu gimana? Karena ini kasihan loh si ponannya BNS Squad ini, karena sering katanya sih. Coba untuk kasih dia tuh mengalihkan dia punya perhatian, jangan hanya dan itu sosok-sosok seperti itu. Jadi ketika dia bercerita bilang oh nanti coba ketong belajar yoga kok, meditasi kok, buat apa kok, yang dia tuh jangan terlalu mungkin dia mimpi, dia suka cerita, tapi jangan sampai dia terjerumus dalam itu cerita. Yang artinya di sini jangan kalau dia bilang beta ada mimpi ini, ketong alihkan ke lain. Karena nanti kalau misalnya dia terus-terusan dan itu barang, dia akan meyakini dia sendiri beta tadi ada di dalam itu tempat. Iya, betul-betul ya. Akhirnya dia masuk di dalam itu terus, dia sudah bisa keluar lah gitu. Ini bantuan dari teman-teman dekat, saudara dekat untuk bisa mengalihkan perhatiannya dia, mengalihkan ceritanya seperti itu. Kalau bisa penuhi pikirannya, jangan mengingat kembali mimpi yang seperti itu lagi, tapi coba lagi untuk kayak nonton komedi atau apa, jalan-jalan refreshing kayak, supaya ketong punya otak tuh bisa merekam sesuatu yang lebih bagus, lebih indah lah. Jangan terkonek dengan mereka terus. Tapi bukan bawaan ya? Bukan ya. Ini memang asli murni di usianya dia ini kebetulan seperti itu. Ada yang seperti itu. Dan kebetulan makhluk itu tertarik begitu ya. Begitu ya. Kita berharap semoga tidak ada energi yang lebih besar lagi yang menarik dia untuk hal yang lebih buruk lagi. Itu yang bahaya gitu, karena takutnya seperti kata Kak Dava terjebak di alam bawah sadar dan bisa menjadi sesuatu yang ya kita tidak inginkan pastinya. Baik Dava, apa yang bisa kamu sampaikan kepada BNS Squad terkait dengan cerita kita tadi supaya kita juga lebih berhati-hati dan harus pandai-pandai juga untuk bisa mengklarifikasi mimpi kita. Oke, kalau misalnya kalian mimpi yang seram-seram seperti itu, menjauhi film-film atau nonton-nonton sesuatu yang menyeramkan seperti itu. Cari sesuatu yang bertolak belakang dengan itu. Ketika ketong nonton film yang horor lagi, tambah ketong malam mimpi tambah horor, akhirnya ketong punya sense horor tuh akan makan kembali ketong punya energi gitu. Jadi ketika ketong takut dengan horor, tidak usah nonton, jangan paksa diri seperti itu. Terus kalau misalnya ketong juga senang dengan horor, jangan obsesi dengan itu juga seperti itu. Karena mimpi-mimpi itu dia biasanya terkoneksi antara alam bawah sadar ketong secara pasif dan aktif. Jadi itu harus lebih berhati-hati sih. Jadi perbanyak doa, meditasi seperti itu supaya kita punya energi positif tuh tidak membuat energi negatif yang nanti mau datang ke ketong tuh serangannya lebih cepat gitu. Gitu sekarang. Ya relaksasi. Dan kalau sebagai teman-teman ya, teman kita kalau mimpi tiba-tiba bangunin. Tapi jangan langsung kaget-kagetan. Oh gitu. Kalau mama saya kan pernah mimpi dia bilang bangun dikejar si Punti. Jadi aku kan bangunin gitu. Mama bangun. Baru
aduh untung dibangunin, dia bilang gitu, makasih udah untung dibangunin, karena katanya mama sih hampir mau ditangkap lah segala macam. Itu nanti kalau misalnya dapat Kayak yang gitu. hal-hal yang seperti kayak itu, gitu potong gimana? jangan langsung dikasih kaget. Oh gitu. Iya, karena dia lagi di pertengahan itu, portal seperti itu. Jadi ketika dapat yang seperti itu, pegang duluan kakinya. Oh. Pegang, panggil namanya. Nama lengkap itu yang paling cepat untuk jadi kayak sensorik alarm untuk lu pulang kayak gitu. Dia akan lebih cepat. Oh, ada yang panggil kayak gitu. Pegang ujung Pegang kaki dulu. Pegang kaki dulu, terus baru panggil. Atau langsung dari sini nih telinga. Oh. Panggil. Jangan langsung, "Ih, bangun, jangan. Karena kinerja jantung dan otak lagi sementara terpacu. Itu bisa Salah fatal itu juga. berarti ya. Jangan salah, fatal itu ya. Jadi jangan ikuti yang cara saya ya. Itu fatal. Jadi pegang kaki dulu, panggil nama lengkapnya, kayak mama sebut nama lengkapnya, atau saudara kita atau sahabat kita ya. Oh, aduh makasih ya Dava, ini salah satu hal yang baik juga untuk kita ketahui nih untuk kedepannya kalau ada saudara kita yang kayak gitu, cara banguninnya kayak gitu, jangan langsung kaget-kaget kasih bangun begitu. Oke, terima kasih Kak Dava untuk informasi dan tipsnya ini tadi juga, dan buat BNS Squad yang punya cerita-cerita creepy bisa langsung kirimkan di email di bawah ini di bawahomongstop@gmail.com. Jangan lupa like, Komen. subscribe sebanyak-banyaknya nggak mencapai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya dapatkan video-video terbaru dari BNS Mirror. Ingat, notifikasi tanda lonceng dibunyikan dan dinyalakan. Karena BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak? Mereka ada.